Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Semoga Allah Azza warahmatullahi. wa Jalla selalu menjaga dan menjaga Ustaz dan keluarga dalam keberkahan ini. Anda coba gabungkan karena pertanyaannya mempunyai tujuan yang sama. Intinya minta amalan-amalan yang intensif. Insan. Di umur senja ini, sisa umur sedikit lagi, takut taubat tidak diterima karena dosa yang diperbuat selama hampir 50 tahun atau 60 sampai 60 tahun. Karena sholat yang bacaan Al-Fatihahnya belum baik. Pertanyaan pertama, amalan-amalan apa yang harus dikerjakan di sisa umur ini, Ustadz? Amalan-amalan apa saja yang bisa menghapus dosa besar? Yang kedua, apakah benar dengan beramal memandikan jenazah dapat menghapus 70.000 dosa-dosa besar? Dan yang terakhir, jika ingin beramal jariah dengan keterbatasan ekonomi, bagaimana Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau kita berpikir, amalan apa sih yang bisa kita amalkan di umur senja ini? Sedangkan waktu tinggal sedikit, target yang ingin dicapai banyak. Maka memang harus belajar mana yang harus diprioritaskan, diamalkan. Ketika datang seorang tabi'in kepada seorang sahabat yang dia telah membunuh seorang wanita, sepupunya sendiri yang hendak dia nikahin, lalu dia menolak, kemudian dibunuh sama dia. Dia ingin menghapuskan dosanya. Apa kata sahabat ini? Ummuka hayy, ibumu masih hidup. Nggak ada, ibuku udah mati. Ya kata sahabat ini, udah engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal-amal soleh yang bisa engkau kerjakan. Ketika ditanya sahabat ini, kenapa engkau bertanya tentang ibunya? Karena aku tidak tahu amalan yang lebih dicintai Allah daripada berbakti sama seorang ibu. Maka ketika engkau ingin tahu amalan apa di sisa umurmu ini, lihat tuh, amalan yang paling mulia apa. Nabi ketika ditanya SAW, ayul amali afdal, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, orang yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah au khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Engkau sekarang udah usia senja, apa yang kau bisa berikan kepada orang lain? Memberikan manfaat, membayari utangnya orang, berbagi kegembiraan, ngurusin urusannya orang, membantu orang. Kadang-kadang orang udah pensiun, nggak ada kerjaan, udah engkau lihat apa yang bisa dibantu. Tetanggamu mungkin perlu bantuan, dia punya urusan, engkau punya ilmunya, engkau urusin, engkau bantuin. Jadi sisa umurmu ini isi dengan semua amal soleh. Makanya engkau perlu ilmu. Jangan mengatakan udah tua masa belajar. Nah, belajar itu untuk beramal. Maka sekarang engkau belajar untuk beramal. Pertanyaan itu tadi menunjukkan kalau orang ini ingin tahu ilmu. Maka dengan ilmu itu insya Allah engkau akan tahu dosa-dosamu. Dengan menghisap tadi, engkau akan banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW istighfar, banyakin sholat malam. Kalau tadi bacaanmu dulu nggak benar, diperbaiki bacaannya. Sholat sunnahnya ditambahin. Yang nggak pernah duha sekarang duha. Habis sholat duha duduk istighfar 100 kali. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan yang seperti itu. Baik. Yang kedua, apa yang kedua tadi jemaah? Memandikan jenazah. Siap, wallahu a'lam jemaah. Kayaknya anak-anak nggak pernah tahu. Jadi kalau memandikan jenazah itu menghapuskan dosa 70.000 dosa besar. Allahu Akbar. Anak nggak tahu. Baik. Yang ketiga, makanya alhamdulillah pertanyaan itu menunjukkan orang ingin tahu. Coba cari hadisnya. Di mana kau nemukan itu? Siapa yang menyampaikan? Jangan-jangan nggak ada di kitab-kitab hadis. Yang ketiga berkaitan dengan amal jariah. Baik,
orang itu ada amalan-amalan yang bisa bersambung ketika dia meninggal dunia. Ada 3, anak soleh. Engkau uang nggak punya, tapi punya anak banyak yang soleh, alhamdulillah. Makanya ketika masa tua itu, jangan kemudian engkau tidak mendidik anak-anakmu. Waktunya engkau memanggil mereka kembali. Orang tua yang sudah sepuh ya, kumpulkan anak-anaknya. Dudukkan di rumah. Minta maaf sama mereka. Mungkin dalam mendidik kurang baik. Sampaikan, ayah nggak lama lagi hidup di dunia. Harapan ayah, harapan ibu, ketika meninggal dunia jangan lupa doakan ayah sama ibu. Kalau engkau punya utang, sampaikan kepada mereka, ayah punya utang nak. Uang ayah nggak cukup. Mungkin warisan ini juga nggak cukup. Ayah harap kalian bantuin ayah. Karena kita tahu warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah utang dilunasin, wasiat ditunaikan. Tapi kadangkala warisannya nggak ada. Yang ditinggalkan orang tua itu utang. Secara hukum anak itu nggak wajib bayarin utangnya bapak. Tapi itu kebaikan anak. Kau diperintahkan berbakti. Ini kesempatan membantu ayah. Jadi sang ayah kumpulin anak-anaknya. Katakan kepada mereka, ayah punya utang sama fulan, ayah punya janji sama fulan, ayah mungkin nggak bisa menunaikan hal itu. Ayah minta kalian doakan ayah, bayarin utang-utang ayah. Sahabat itu, Zubair bin Awam, sebelum meninggal dunia dipanggil anaknya. Kasih tahu anaknya, bapakmu punya utang, ini. Warisan jangan dibagi sampai engkau membayarkan utang-utang ayah. Dan setelah lunas engkau tunggu 4 tahun, jangan dibagi dulu warisan. Tunggu 4 musim haji. Engkau umumkan kepada manusia setiap musim haji. Yang Zubair punya tanggungan, yang punya utang, yang Zubair punya utang sama dia, tolong datang. Sampai seperti itu seorang tua yang udah mau meninggal dunia, wasiatkan kepada anaknya agar mereka berbakti kepada orang tua. Tadi dikatakan kita nggak punya Ustaz untuk amal jariah, engkau punya ilmu. Belajar ilmu, sampaikan ilmu tersebut. Kemudian kalau bicara amal jariah, subhanallah, mushaf, satu Quran yang engkau hadiahkan di masjid, yang engkau wakafkan di masjid, itu akan menjadi amal jariah buat engkau. Satu keramik yang engkau hadiahkan ke masjid, itu insya Allah akan jadi amal jariah. Artinya nggak harus engkau kaya raya, engkau baru punya wakaf, sedekah jariah. Dalam keterbatasanmu insya Allah engkau mampu beramal jariah. Hadza wallahu a'lam bissawab.